Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana kisah gelap tak hanya didengar, tapi juga dirasakan saat malam mulai menelan cahaya dan keheningan berubah jadi bisikan. Ingatlah, tidak sama yang sunyi itu kosong. Ada yang mengintai, ada yang menunggu, dan ada yang ingin didengar. Duduk yang tenang, matikan lampu, dan biarkan cerita ini merasuk perlahan. Karena di Nanti Malam, horor bukan sekadar cerita, tapi pengalaman. Di sebuah sudut jalan kecil di Purworejo, terdapat warung sederhana milik seorang pria bernama Firman. Warung itu awalnya tak berbeda dengan warung-warung kaki lima lain yang berjejer di sepanjang kota. Hanya sebuah tenda dengan meja kayu usang, beberapa kursi plastik, dan aroma nasi goreng yang mengepul dari wajan besi. Firman membuka usahanya dengan penuh harapan. Ia yakin, meski sederhana, jika tekun berjualan, lambat laun akan ada pelanggan setia yang datang. Namun, kenyataan tidak seindah bayangannya. Minggu-minggu pertama, dagangannya sepi. Hanya beberapa orang yang lewat dan mampir. Kebanyakan tetangga atau kenalan lama. Malam demi malam, Firman sering duduk termenung, menatap bara api di tungku arang yang mulai meredup. Ayah pulang larut, malam dengan sisa nasi goreng yang tak habis terjual. Seringkali dibawa pulang untuk dimakan bersama istri dan anak semata wayangnya. Raka, Firman dikenal sebagai sosok pekerja keras. Ia dulunya pernah bekerja sebagai kuli bangunan, tetapi setelah tubuhnya semakin renta dan tidak sanggup lagi mengangkat beban berat, ia memilih berjualan nasi goreng kambing, masakan yang dulu sering ia nikmati saat merantau di kota besar. Ia yakin dengan resep turun-temurun yang ia racik, dagangannya bisa bersaing dengan penjual lain. Namun, kenyataan membuatnya semakin putus asa. Warungnya seringkali hanya terisi 1-2 orang. Sementara di seberang jalan, ada warung nasi goreng lain yang jauh lebih ramai. Dari balik tirai plastik tenda, Firman kerap melihat antrean panjang. Di sana, membuat hatinya semakin perih. Mengapa orang-orang tidak mau mencoba masakanku? Keluhnya dalam hati. Istrinya, Siti, mencoba menghibur. Sabar, Mas. Semua butuh waktu, yang penting kita ikhlas dan terus berusaha. Namun, Firman merasa hidupnya terus terhimpit, hutang menumpuk, uang sekolah anaknya menanti, dan kebutuhan rumah tangga tidak pernah berhenti. Dalam diam, Firman mulai merasakan putus asa yang semakin menjerat. Suatu malam, ketika dagangan kembali sepi, seorang lelaki tua datang menghampiri. Lelaki itu berpakaian lusuh, dengan sorot mata yang tajam dan senyum samar. Ia memesan seporsi nasi goreng kambing, lalu duduk di pojok warung sambil memperhatikan Firman dengan seksama. Setelah suapan terakhir, lelaki itu berkata lirih, "Masakanmu sebenarnya enak, tapi kalau ingin benar-benar ramai, ada cara lain. Cara yang lebih cepat." Firman terdiam, menatapnya dengan rasa ingin tahu sekaligus curiga. Lelaki itu hanya tertawa kecil, lalu melangkah pergi sambil berbisik, "Kalau kau sungguh ingin sukses, pergilah ke hutan menoreh malam Jumat Kliwon. Di sana, carilah pohon besar yang berlumut. Pasti ada yang menunggumu." Kata-kata itu menggema dalam pikiran Firman hingga berhari-hari. Ia berusaha mengabaikan, menganggapnya hanya candaan orang tua aneh. Tapi setiap kali warungnya sepi, bayangan tentang ucapan itu kembali mengusik. Apa maksudnya cara lain? Benarkah ada jalan untuk membuat warung ini ramai? Hari-hari berikutnya, warung Firman tetap berjalan seperti biasa. Namun perlahan, sesuatu yang tak wajar mulai terjadi. Beberapa pelanggan baru berdatangan dan mengaku rasa nasi gorengnya berbeda, lebih gurih, lebih harum, dan membuat ketagihan. Anehnya, Firman merasa tidak mengubah resep apapun. Ia memasak dengan cara yang sama, bumbu yang sama, namun rasanya kini lebih sedap. Seminggu kemudian, warungnya mulai ramai. Orang-orang dari luar kota bahkan sengaja mampir hanya untuk mencicipi nasi goreng kambing Pak Firman. Antrean panjang mengular hingga ke tepi jalan. Aroma masakannya menyebar jauh, membuat setiap orang yang melintas tergoda. Malam-malam Firman kini tak lagi sunyi, melainkan dipenuhi suara riuh pembeli. Tetangga yang dulu memandang rendah, kini justru iri melihat keberhasilannya. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin warung kecil yang dulu sepi kini berubah jadi primadona kota? Sebagian berbisik, mungkin Firman menemukan resep rahasia. Sebagian lagi berprasangka lain, ada sesuatu yang tak kasat mata ikut campur.
Firman sendiri tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Ia hanya menjalani menikmati wong yang mengalir deras. Setiap malam, ia bisa membawa pulang hasil berlipat-lipat dari sebelumnya. Dari yang awalnya harus berhutang untuk membeli beras, kini ia bisa membeli perabot baru, memperbaiki rumah, bahkan menabung. Namun, jauh di dalam hatinya, Firman teringat ucapan lelaki tua malam itu. Kata-kata tentang pohon besar di hutan menoreh, tentang cara lain yang lebih cepat. Ia mulai bertanya, apakah semua perubahan ini benar-benar kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang tak terlihat yang sedang bekerja untuknya? Siti, istrinya, beberapa kali merasa heran. Mas, dagangan kita kok tiba-tiba ramai sekali ya? Apa ada orang yang bantu promosi? Firman hanya tersenyum, menggeleng tanpa menjawab. Ia tidak ingin membicarakan firasat yang mulai mengusik batinnya. Malam-malam semakin panjang. Di balik kesuksesan yang mendadak itu, Firman mulai dihantui kegelisahan. Terkadang, saat warung sudah tutup dan ia sedang membereskan wajan, ia merasa ada yang mengawasinya dari sudut gelap dapur. Suara langkah samar, hembusan nafas dingin di tengkuk, dan bayangan sekilas yang bergerak di pojok mata. Ia mencoba menepis semua itu dengan alasan kelelahan. Tapi semakin hari, perasaan itu semakin kuat. Hingga akhirnya, pada suatu malam, Firman tak lagi bisa mengelak dari bisikan yang muncul dalam mimpinya. Ingat, jalan ini baru saja dimulai. Kau sudah mencicipi hasilnya. Jika ingin bertahan, kau harus menepati perjanjian. Firman terbangun dengan keringat dingin, napasnya tersengal, dan jantungnya berdetak kencang. Ia tidak mengerti dari mana suara itu berasal. Tapi ia tahu satu hal, kehidupannya sudah tidak lagi sama. Warung nasi goreng kambing miliknya memang melejit, tapi di balik kesuksesan itu, ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang menuntut lebih banyak darinya. Dan di dalam hati kecilnya, Firman mulai takut pada apa yang sebenarnya ia telah masuki. Kesuksesan warung nasi goreng kambing Pak Firman membuat banyak orang heran, sekaligus penasaran. Bagaimana mungkin warung sederhana yang dulu nyaris gulung tikar, tiba-tiba jadi ramai seolah ada magnet yang menarik setiap orang untuk mampir. Dalam hitungan bulan, nama nasi goreng kambing Pak Firman jadi buah bibir. Orang-orang dari kecamatan lain rela menempuh jarak jauh, hanya untuk sekedar menyantap sepiring nasi goreng. Namun di balik riuhnya suara pelanggan yang antri setiap malam, ada hal-hal ganjil yang mulai dirasakan oleh orang-orang di sekitar. Tetangga yang rumahnya berdekatan dengan warung sering mengeluh mencium bau aneh. Bukan bau nasi goreng yang harum menggoda, melainkan bau amis bercampur dengan wangi dupa yang menyengat. Bau itu kerap muncul saat tengah malam, jauh setelah warung tutup. Pernah suatu kali, seorang tetangga yang sedang terjaga mendengar suara seperti kambing mengembik dari arah dapur Pak Firman. Padahal tidak ada kambing yang dipelihara di sekitar sana. Rumor pun mulai menyebar. Ada yang bilang Firman punya resep rahasia turun-temurun. Ada pula yang berbisik bahwa ia memakai penglaris, semacam ilmu gaib yang membuat masakannya terasa jauh lebih enak dari biasanya. Bisikan-bisikan itu semakin kuat ketika beberapa pelanggan mengaku melihat bayangan hitam melintas cepat di belakang dapur saat Firman sedang sibuk mengaduk nasi di wajan. Siti, istri Firman, juga mulai merasakan keganjilan. Ia sering mendapati suaminya duduk termenung di dapur sendirian setelah semua pekerjaan selesai. Kadang Firman berbicara pelan, seperti sedang berdialog dengan seseorang yang tak terlihat. Ketika ditanya, ia hanya menjawab singkat, cuman ngomong, "Sendiri bu, biar nggak ngantuk." Tapi Siti tahu, ada sesuatu yang disembunyikan. Perubahan sikap Firman pun semakin terasa. Ia menjadi lebih pendiam, sering terbangun di tengah malam dengan wajah pucat dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Saat Siti bertanya, Firman hanya berkata bahwa ia bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, selalu ada sosok tinggi besar dengan mata merah menyala yang mengingatkan sesuatu tentang janji yang harus ditepati. Malam Jumat Kliwon, keganjilan semakin menjadi. Siti pernah mendapati suaminya diam-diam pergi membawa baskom berisi darah kambing segar ke dapur. Ia kaget dan mencoba menanyakan maksudnya, tetapi Firman marah dan menyuruhnya tidak ikut campur. "Ini demi kebaikan kita semua, Bu. Jangan tanya macam-macam," bentaknya dengan nada yang tak pernah ia gunakan sebelumnya. Sejak malam itu, dapur warung Firman seolah menjadi ruang misteri
yang tak bisa sembarang orang masuki. Bahkan Siti sekalipun jarang diizinkan membantu memasak. Firman selalu bilang, "Biar aku saja yang urus. Kamu jaga anak di rumah." Padahal dulu merekalah yang selalu bekerja sama. Firman memasak, Siti menyiapkan bahan, dan Raka kadang membantu membersihkan meja. Keganjilan lain datang dari pelanggan. Ada seorang pemuda yang pernah mengaku melihat sekelebat wajah menyeramkan muncul dari wajan saat Firman sedang menggoreng. Wajah itu hanya terlihat sekilas, namun cukup membuat pemuda itu monti-manta setelahnya. Anehnya, meski ketakutan, keesokan harinya ia kembali datang untuk membeli lagi. Entah kenapa, rasanya bikin nagih, katanya sambil gemetar. Sementara itu, Siti semakin tertekan. Ia merasa rumah tangganya berubah sejak warung mendadak sukses. Suaminya bukan lagi pria sederhana yang dulu ia kenal. Ada sesuatu yang berbeda. Mata Firman kadang tampak kosong, seolah bukan dirinya. Bahkan saat bersama keluarga, pikirannya sering melayang entah kemana. Suatu malam, saat Firman tertidur pulas, Siti memberanikan diri masuk ke dapur. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan suaminya. Dengan hati-hati, ia membuka lemari penyimpanan bumbu. Betapa terkejutnya ia ketika menemukan beberapa benda aneh di sana. Dupa yang sudah setengah habis, kain hitam penuh bercak darah, serta botol kecil berisi cairan merah pekat yang tak ia kenali. Jantungnya berdegup kencang. "Astagfirullah, apa yang kau lakukan, Mas?" bisiknya pelan. Siti ingin segera membangunkan suaminya dan meminta penjelasan, tetapi ada rasa takut yang menahannya. Dalam diam, ia hanya bisa menangis, memeluk anaknya yang mulai sering sakit-sakitan tanpa sebab jelas. Raka sering mengigau di malam hari, mengatakan ia melihat bayangan besar berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan mata merah menyala. Semakin hari, keanehan makin terasa. Setiap kali Firman menyalakan wajan di dapur, api yang muncul dari kompor arang tampak lebih besar dari biasanya, menyala dengan warna kebiruan. Kadang terdengar bisikan samar di antara suara minyak mendidih, seolah ada yang tertawa di balik kepulan asap. Firman tetap memasak seolah tak terjadi apa-apa, sementara para pelanggan di luar sibuk menunggu giliran. Desas-desus pun makin liar. Ada yang mengatakan daging kambing di warung Firman bukan sembarang kambing. Beberapa orang bersumpah mencium bau anyir mirip darah segar ketika nasi goreng disajikan. Bahkan ada seorang pelanggan yang menemukan helai rambut panjang terselip di dalam piringnya. Ketika approach, Firman hanya tersenyum tipis dan mengganti dengan piring baru. Anehnya, pelanggan itu tidak kapok. Ia justru kembali lagi beberapa hari kemudian. Siti tak kuasa menahan beban batin. Ia mencoba menasehati suaminya, "Mas, kalau memang ada sesuatu yang tidak wajar, hentikanlah. Kita bisa hidup sederhana, asal tenang dan selamat." Namun Firman menolak keras. "Kamu tidak tahu apa-apa, Bu. Semua ini untuk masa depan Raka, untuk kita. Kalau aku berhenti, semuanya akan hilang." Kata-kata itu membuat Siti terdiam. Ada ketakutan yang semakin menguasai dirinya. Ia merasa suaminya telah berjalan terlalu jauh ke dalam kegelapan. Setiap malam Jumat Kliwon, ia hanya bisa menutup telinga ropet-ropet saat suara aneh terdengar dari dapur. Suara lolongan, isak tangis samar, dan kadang suara hewan yang disembelih. Sementara warung Pak Firman semakin terkenal, rahasia di balik dapurnya semakin kelam. Tak ada yang tahu persis apa yang terjadi di balik wajan panas dan kepulan asap harum itu. Namun satu hal yang jelas, kesuksesan ini bukan datang dari kerja keras semata. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang menuntut bayaran lebih besar dari sekadar darah kambing. Dan meski Siti mencoba berpura-pura tidak tahu, jauh di lubuk hatinya ia sadar jalan yang dipilih suaminya bukan lagi jalan manusia biasa. Itu adalah jalan yang gelap, jalan pesugihan, yang hanya akan berakhir dengan kehilangan. Malam itu hujan turun deras di Purworejo. Air mengalir deras di selokan, petir sesekali menyambar, dan angin dingin menelusup hingga membuat tubuh menggigil. Di tengah suasana itu, Firman duduk sendiri di dalam dapur warungnya. Wajahnya pucat, pandangannya kosong menatap bara arang yang menyala redup. Ia baru saja menutup warung setelah seharian penuh melayani antrean pembeli. Namun bukannya lega, ia justru dilanda resah. Sejak beberapa minggu terakhir, hidupnya berubah drastis. Warung yang dulu sepi kini laris manis, bahkan sampai kewalahan melayani. Tetapi di balik itu,
Mimpi buruk dan bisikan-bisikan gaib semakin sering datang menghantui. Firman merasa seolah ada sesuatu yang menuntutnya, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia kembali teringat pertemuannya dengan lelaki tua, misterius beberapa bulan lalu. Malam itu, setelah dagangannya sepi, lelaki itu muncul begitu saja, menyebut-nyebut tentang hutan menoreh dan pohon besar berlumut. Kata-kata itu tak pernah hilang dari benaknya. Firman berusaha mengabaikannya. Namun, entah mengapa, setiap kali ia memasak dan melihat kepulan asap, bayangan lelaki tua itu muncul di antara kabut tipis. Akhirnya, pada suatu malam Jumat Kliwon, Firman memberanikan diri. Ia merasa dorongan kuat untuk mendatangi tempat yang disebutkan lelaki itu. Ia meninggalkan rumah diam-diam, tanpa sepengetahuan istri dan anak. Dengan membawa senter kecil dan hati berdebar, ia melangkah menuju hutan menoreh yang terkenal angker bagi warga setempat. Perjalanan itu terasa panjang. Semakin masuk ke dalam hutan, semakin sunyi suasananya. Hanya suara serangga malam dan sesekali lolongan anjing liar yang terdengar. Setelah berjalan cukup jauh, Firman akhirnya menemukan pohon besar yang dimaksud. Pohon itu menjulang tinggi, dengan batang berlumut, akarnya menonjol keluar seakan seperti ular raksasa yang melingkar. Saat Firman berdiri di hadapan pohon itu, udara seketika berubah. Angin berhenti bertiup. Suara serangga mendadak hilang. Keheningan mencekam menyelimuti sekelilingnya. Firman merasa ada mata tak terlihat yang mengawasinya dari balik kegelapan. Tiba-tiba, dari balik bayangan pohon, muncul sosok hitam tinggi. Pesat, matanya merah menyala, tubuhnya berbalut kabut pekat, dan suara napasnya terdengar berat, seperti desahan dari dunia lain. Firman santok jemiter, tubuhnya ingin lari namun kakinya tak sanggup digerakkan. "Jadi kau yang memanggilku?" Suara itu bergema, dalam, dan berat. Seolah keluar dari perut bumi. Firman berusaha menelan ludah. Suaranya nyaris tak keluar. Aku ingin usahaku maju. Aku ingin warungku ramai, supaya keluargaku tidak hidup susah." Sosok itu mendekat, menundukkan wajahnya tepat di depan Firman. "Kau manusia lemah, tapi aku bisa memberimu apa yang kau mau. Kekayaan, dagangan laris orang-orang, akan rela antre hanya untuk mencicipi masakanmu. Tapi semua ada harga yang harus dibayar." "Haha, harga apa?" Suara Firman bergetar. "Darah," jawab makhluk itu singkat. "Setiap malam Jumat Kliwon, kau harus memberi persembahan darah kambing di dapurmu. Dengan begitu, aku akan menguatkan masakanmu, membuat orang ketagihan, dan membuka jalan bagi kekayaanmu." Firman terdiam. Hatinya bergolak antara ketakutan dan keinginan. Ia tahu itu perjanjian berbahaya. Tapi bayangan hutang menumpuk dan masa depan anaknya membuatnya ragu untuk menolak. Ia merasa seolah tidak punya pilihan lain. "Kalau aku menolak?" tanyanya lirih. Makhluk itu tertawa. Suaranya menggema sampai membuat dedaunan bergetar. "Kalau kau menolak, kau akan tetap miskin, warungmu akan bangkrut, dan hidupmu akan terhimpit hutang sampai mati. Tapi kalau kau menerima, aku jamin, semua yang kau inginkan akan menjadi nyata." Firman menunduk, jantungnya berdetak kencang. Dalam hati, ia tahu langkah ini penuh dosa. Namun rasa putus asa lebih besar daripada logikanya. Dengan suara lirih ia berkata, "Baik, aku terima." Seketika, udara berputar kencang. Pohon besar itu bergoyang, meski tidak ada angin. Sosok hitam itu mendekatkan wajahnya, lalu menyentuh dahi Firman dengan jari panjangnya yang hitam dan tajam. Saat itu juga, Firman merasakan panas membakar di kepalanya, seolah ada sesuatu yang menembus masuk ke dalam pikirannya. Tapi suaranya lenyap ditelan kegelapan. "Mulai malam ini, kau adalah bagian dari perjanjian. Jangan coba-coba mengingkarinya. Ingat, aku selalu mengawasi." Bisik makhluk itu sebelum menghilang perlahan ke dalam kabut. Firman terduduk lemas. Di bawah pohon, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Namun anehnya, rasa takut itu bercampur dengan rasa lega, seakan ia baru saja memastikan jalan untuk mengubah nasibnya. Ia pulang ke rumah dengan langkah gontai, membawa rahasia besar yang tak boleh diketahui siapapun. Sejak malam itu, kehidupannya berubah. Ia mulai rutin melakukan apa yang diperintahkan, menyembelih kambing, dan mempersembahkan darahnya di dapur pada malam Jumat Kliwon. Aneh tapi nyata,
Setiap kali ritual itu dilakukan, warungnya semakin ramai, masakannya makin enak, aroma nasi gorengnya makin harum dan menggoda. Orang-orang yang mencicipi selalu kembali lagi, seolah tak bisa lepas dari rasa nasi goreng kambing Pak Firman. Namun, di balik itu semua, ada bayangan gelap yang selalu mengikuti. Setiap kali Firman menutup warung, ia bisa merasakan tatapan tajam dari sudut dapur. Kadang, ia mendengar suara berat berbisik di telinganya, mengingatkan, jangan lupa, janji harus ditepati. Firman mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa semua ini demi keluarga, demi masa depan Raka, demi istrinya Siti. Ia menipu hatinya sendiri dengan keyakinan palsu bahwa apa yang ia lakukan adalah pengorbanan untuk orang yang ia sayangi. Namun di lubuk hatinya yang terdalam, Firman tahu, ia baru saja menyerahkan jiwanya pada kekuatan yang tidak akan pernah puas hanya dengan darah kambing. Warung nasi goreng kambing Pak Firman semakin hari semakin ramai. Antrian mengular sejak matahari terbenam hingga larut malam. Orang-orang rela berdiri lama hanya demi mencicipi seporsi nasi goreng yang katanya berbeda dari yang lain. Rasanya begitu gurih, aromanya begitu harum, seolah membuat siapa saja yang lewat tak mampu menahan diri untuk mampir. Bagi sebagian orang, nasi goreng itu bukan sekadar makanan. Ada yang mengaku setelah sekali mencicipi, mereka jadi ketagihan. Bahkan, ada pelanggan yang datang hampir setiap malam, padahal jarak rumahnya cukup jauh. Mereka rela mengeluarkan uang lebih, asal bisa merasakan kembali kelezatan yang anehnya, semakin hari terasa makin kuat. Namun, di balik kesuksesan itu, muncul keganjilan yang membuat bulu kuduk meremang. Suatu malam, seorang pelanggan setia bernama Yanto menemukan sesuatu yang aneh. Saat sedang menggodik-gadak nasi gorengnya dengan sendok, ia mendapati sehelai rambut panjang hitam yang tercampur di dalam nasi. Rambut itu basah dan lengket, seolah baru saja terendam dalam kuah darah. Yanto kaget dan hampir muntah. Ia memanggil Firman dan memperlihatkan temuannya. Firman hanya tersenyum tipis. Maaf, mungkin kebawa waktu motong bawang, ujarnya, sambil cepat-cepat mengganti dengan piring baru. Anehnya, meski merasa jijik, Yanto tetap menghabiskan porsi barunya. Bahkan beberapa hari kemudian, ia kembali datang lagi. Entah kenapa, rasanya bikin gak bisa berhenti. Katanya pada teman-temannya, keanehan lain juga dirasakan oleh seorang ibu muda. Ia mengatakan bahwa setiap kali menyuapkan nasi goreng Pak Firman ke mulutnya, ia mendengar bisikan samar. Bisikan itu seakan muncul dari dalam makanan, memanggil-manggil dengan suara berat. Makanlah, habiskan. Awalnya ia mengira hanya halusinasi karena terlalu lelah. Tetapi semakin sering ia datang, semakin jelas suara itu terdengar. Anehnya, bukannya menjauh, ia justru semakin rajin membeli. Tidak hanya pelanggan, bahkan pedagang di sekitar mulai merasa ada yang ganjil. Pedagang angkringan yang berjualan tak jauh dari warung Firman mengeluh dagangannya mendadak sepi. Orang-orang kayaknya nggak bisa lepas dari nasi goreng itu. Padahal dulu mereka sering beli di sini, keluhnya. Ada juga tukang sate kambing yang warungnya gulung tikar karena pembelinya lebih memilih nasi goreng Firman. Siti, istri Firman, semakin gelisah. Ia memperhatikan bahwa setiap kali Firman selesai memasak, wajahnya tampak lebih pucat. Matanya merah seperti kurang tidur. Ketika membuka tutup wajan, terlihat sekilas bayangan gelap yang menyelip di antara kepulan asap. Pernah sekali ia mendengar tawa samar keluar dari wajan. Padahal di luar hanya suara riuh pelanggan yang mengantri. Mas, aku takut. Masakanmu rasanya berbeda. Ada sesuatu yang gak wajar, ujar Siti lirih suatu malam. Firman hanya menatapnya. Tajam, kamu jangan ikut campur. Semua ini demi kita, demi anak kita. Jawaban itu membuat Siti terdiam. Hatinya semakin remuk. Ia merasa suaminya sudah bukan lagi Firman yang dulu. Ada sesuatu yang lain yang menguasainya. Sesuatu yang membuatnya rela menutup mata terhadap hal-hal aneh di sekelilingnya. Sementara itu, pelanggan yang datang semakin beragam. Ada pegawai kantoran, anak sekolah, bahkan pejabat kecil yang katanya sengaja mampir setelah mendengar kabar tentang nasi goreng yang melegenda itu. Namun, semakin banyak yang datang, semakin sering pula muncul suriti-cerita menyeramkan. Seorang mahasiswa yang datang dari luar kota bercerita
bahwa saat ia sedang makan, ia melihat sosok tinggi hitam berdiri di belakang Firman yang sedang memasak. Sosok itu menunduk, seolah ikut mengaduk nasi di dalam wajan. Mahasiswa itu ketakutan, wajahnya pucat pasi. Namun yang membuat heran, meski ia ketakutan, ia tetap menghabiskan makanannya sampai tandas, bahkan menambah 1 porsi lagi sebelum pulang. Cerita itu menyebar diam-diam di antara warga. Mereka mulai membicarakan kemungkinan bahwa Firman memakai pesugihan. Kata penglaris mulai terdengar di woreng-woreng kecil, di pos ronda, hingga obrolan tetangga. Meski begitu, anehnya tak ada yang benar-benar berani menjauhi warung Firman. Justru semakin ramai. Semakin banyak yang penasaran dan ingin membuktikan sendiri kelezatan nasi goreng yang katanya bisa mengikat lidah di rumah. Raka, anak Firman, semakin sering sakit-sakitan. Tubuhnya kurus, matanya sayu, dan ia kerap mengigau di malam hari. "Ayah, jangan biarkan dia masuk kamar." "Ayah." Dia menatapku. Begitu kata-katanya ketika terbangun dengan wajah pucat. Siti semakin cemas. Ia merasa anaknya sedang diganggu oleh sesuatu yang tidak kasat mata suatu malam. Ketika Firman sedang sibuk memasak, Siti memberanikan diri mengintip dari celah tirai dapur. Ia melihat suaminya mengaduk nasi dengan gerakan cepat, namun di wajan terlihat daging yang warnanya bukan lagi coklat kehitaman, melainkan merah segar, seolah masih basah oleh darah. Kepulan asap dari wajan itu membentuk wajah aneh, tersenyum licik ke arah Firman. Siti terperanjat, hampir berteriak, tapi Firman menoleh tiba-tiba. Tatapannya tajam, membuat Siti segera menyingkir dengan tubuh gemetar. Malam itu, ia menangis diam-diam, memeluk Raka erat-erat, sambil berdoa dalam hati agar suaminya segera sadar. Namun Firman sudah terlalu jauh melangkah. Baginya, rasa takut dan firasat buruk tidak lagi penting. Yang terpenting, warungnya laris uang menggeler, dan ia merasa berhasil membuktikan bahwa dirinya bukan lagi orang miskin yang diremehkan. Ia menutup telinga dari bisikan istrinya, menutup hati dari rasa bersalah. Di dalam kepalanya hanya ada satu suara yang terus berulang. Janji sudah dibuat. Jangan berhenti sekarang. Sebentar lagi kau akan mendapatkan lebih banyak lagi. Dan seiring berjalannya waktu, nasi goreng kambing Pak Firman bukan lagi sekadar makanan. Ia telah menjadi semacam candu bagi orang-orang, sekaligus pintu masuk bagi sesuatu yang kelam dan lapar akan persembahan lebih besar. Kehidupan keluarga Firman berubah drastis sejak warung nasi goreng kambingnya menjadi buah bibir di Purworejo. Dalam waktu singkat, uang mengalir deras. Dari yang dulunya pusing memikirkan uang sekolah anak, kini Firman bisa membayar semua kebutuhan dengan mudah. Rumahnya direnovasi, motor butut diganti dengan yang baru, bahkan ia mulai melirik tanah kosong di pinggir kota untuk dijadikan cabang warung kedua. Namun seperti kata pepatah, nafsu manusia tak pernah ada batasnya. Semakin ramai warungnya, semakin besar pula keinginan Firman untuk memperluas usahanya. Ia tak lagi merasa cukup dengan satu warung kecil. Ia mulai bermimpi membuka cabang di kota lain, bahkan di pusat kota Purworejo, di mana persaingan lebih ketat tapi keuntungan pun lebih besar. Setiap malam sebelum tidur, Firman menghitung uangnya sambil tersenyum puas. Namun di balik senyuman itu, ada tatapan mata yang semakin serakah, semakin rakus. Siti, istrinya, beberapa kali mencoba menasihati. "Mas, kenapa tidak kita syukuri saja yang ada sekarang? Bukankah warung ini sudah cukup memberi kita kehidupan layak? Raka juga bisa sekolah, rumah sudah bagus. Apa yang kurang?" Firman menatap istrinya dengan sorot mata dingin. "Kamu tidak mengerti, Bu. Ini baru permulaan. Kita bisa jadi lebih besar. Bayangkan kalau kita punya beberapa cabang, orang-orang akan mengenal nasi goreng kambing kita sampai luar kota. Aku bisa jadi juragan, bukan cuma pedagang kecil di pinggir jalan." Siti terdiam. Ia melihat perubahan besar pada suaminya. Dulu Firman adalah pria sederhana, penuh syukur, dan selalu mengutamakan keluarga. Kini ia berubah menjadi ambisius, mudah marah, dan seolah hanya memikirkan uang. Yang lebih mengerikan, Firman semakin sering didatangi oleh sosok gaib dalam mimpinya. Malam-malamnya dipenuhi bisikan-bisikan menyeramkan. Sosok hitam itu berkata, "Kau sudah berhasil menarik banyak orang, tapi kalau ingin lebih besar, tumbal berikutnya harus lebih besar pula." Darah kambing tak lagi cukup. Firman terbangun dengan keringat dingin.
setiap kali mendengar bisikan itu. Tapi alih-alih takut, ia justru merenungkannya. Ia tahu apa maksud makhluk itu. Semakin besar yang ia inginkan, semakin besar pula harga yang harus dibayar. Di warung, keganjilan semakin jelas terlihat. Pelanggan semakin ramai, tapi wajah mereka tampak aneh. Beberapa orang terlihat pucat. Mata mereka sayu seolah tidak tidur berhari-hari, tapi tetap datang kembali untuk makan. Ada yang terlihat seperti orang linglung, duduk lama sambil menatap nasi goreng di depannya, sebelum melahap dengan lahap. Firman menyadari keanehan itu, namun memilih tidak peduli. Baginya, selama uang mengalir, semua baik-baik saja. Tetapi di rumah, penderitaan semakin terasa. Raka, anak semata wayangnya, semakin lemah. Tubuhnya kurus, matanya sering terlihat kosong, dan ia kerap mengigau di malam hari. Ayah, jangan biarkan dia ambil aku. Jangan biarkan dia masuk kamar. Begitulah kata-kata yang berulang kali keluar dari mulutnya ketika terbangun. Siti semakin panik. Ia mendesak suaminya untuk menghentikan semua ini. Mas, lihat Raka. Anak kita sakit-sakitan. Aku yakin ini ada hubungannya dengan apa yang kamu lakukan. Tolong hentikan, Mas. Demi anak kita. Namun Firman justru marah besar. Diam, Bu. Jangan bawa-bawa anak. Semua yang kulakukan ini justru demi dia. Demi masa depannya. Kalau aku berhenti, kita akan kembali miskin. Kamu mau anak kita kelaparan lagi? Mau dia putus sekolah? Siti hanya bisa menangis. Ia tahu kata-katanya tak lagi berarti bagi suaminya. Firman telah buta oleh keserakahan. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Firman melakukan ritualnya lagi di dapur. Tapi kali ini sesuatu berbeda. Saat ia menyembelih kambing, darah yang keluar tidak lagi berwarna merah segar, melainkan hitam pekat, kental, dan berbau busuk. Firman terkejut. Namun suara berat yang familiar segera terdengar di telinganya. Waktumu hampir habis. Kau ingin lebih besar, lebih kaya, lebih berkuasa, maka kau harus memberi lebih banyak. Tumbal kambing tak lagi cukup. Aku ingin daging dan darah manusia. Firman membeku. Tangannya gemetar. Wajahnya pucat pasi. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya terkunci. Dalam hatinya, ia tahu ia telah masuk terlalu jauh, tapi pikirannya yang dipenuhi ambisi membuatnya sulit berpaling. Hari-hari berikutnya, Firman semakin resah. Ia merasa selalu diikuti oleh bayangan hitam, kemanapun ia pergi. Di dapur, di warung, bahkan saat ia duduk di rumah, bayangan itu selalu ada, membisikkan hal-hal yang membuatnya tak bisa tenang. Kau tak bisa mundur. Kau sudah memilih jalan ini, segera berikan tumbal. Sementara itu, Raka semakin parah. Kondisi ia sering menjerit tengah malam. Tubuhnya panas dingin, dan matanya memandang kosong ke sudut kamar. Ayah, dia di sana. Dia mau aku, katanya dengan suara lemah. Siti menongges, memeluk anaknya erat-erat. Sementara Firman hanya bisa berdiri kaku dengan wajah bimbang. Di dalam hatinya, Firman mulai menyadari sesuatu. Makhluk itu sudah menargetkan anaknya sendiri. Dan meski batinnya menolak, pikirannya yang terjerat keserakahan masih mencari-cari cara lain. Berharap ada jalan untuk mempertahankan kekayaan tanpa kehilangan anak. Namun semakin lama ia tahu, tidak ada jalan kembali. Keserakahan telah menjeratnya. Apa yang semula ia kira sebagai jalan keluar dari kemiskinan, kini berubah menjadi jerat yang menuntut korban. Dan jerat itu semakin menutup, membuat Firman kian sulit bernapas dalam rasa bersalah yang membara. Malam itu, langit Purworejo dipenuhi mendung. Hujan turun deras, disertai petir yang menggelegar, seolah menjadi tanda bahwa sesuatu yang buruk sedang mendekat. Di rumah Pak Firman, suasana tak kalah mencekam. Raka kembali terbaring lemah di kamarnya. Tubuh kecilnya menggigil, meski sudah diselimuti. Matanya sayu, kulitnya pucat, dan bibirnya kumat kamit menyebut sesuatu yang tak dipahami oleh ibunya. Bu, jangan biarkan dia masuk. Dia berdiri di pintu kamar, ucap Raka dengan suara lirih. Jari telunjuknya menunjuk ke arah pintu yang tertutup rapat. Siti merinding mendengarnya. Ia semakin yakin ada sesuatu yang salah. Dengan air mata berlinang, ia memeluk anaknya, berusaha menenangkan meski hatinya sendiri ketakutan. Tenang, nah. Ibu ada di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Namun jauh di dalam hati, Siti tahu semua ini bukan mimpi atau ilusi. Ia bisa merasakan hawa aneh,
yang kerap muncul di sekitar rumah sejak warung mereka ramai. Hawa dengeng yang menusuk tulang, suara bisikan samar di malam hari, dan kini gejala aneh yang menimpa anaknya sendiri. Sementara itu, Firman duduk termenung di ruang tamu. Sejak ritual terakhir, pikirannya tak pernah tenang. Bayangan hitam itu terus mengikuti kemanapun ia pergi. Setiap kali menutup mata, ia melihat sosok besar bermata merah yang menuntut tumbal. Ia mencoba mengabaikan, tapi semakin diabaikan, semakin kuat suara itu menggema di kepalanya. Kau sudah berjanji, tak ada jalan kembali. Jika ingin bertahan, beri aku darah. Semakin cepat semakin baik. Firman menggenggam kepalanya, keringat dingin membasahi pelipisnya. Suara itu seperti paku yang menancap dalam-dalam, tak bisa ia cabut. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia melihat tumpukan daging mentah bercampur darah, lalu tiba-tiba wajah Raka muncul di antara tumpukan itu, memandangnya dengan mata kosong. Firman terbangun dengan jeritan, napas terengah, dan rasa bersalah yang menghantam keras. Keesokan harinya, warung Firman tetap ramai seperti biasa. Orang-orang terus berdatangan, meski hujan masih mengguyur. Anehnya, semakin hari pelanggan terlihat makin aneh. Ada yang datang dengan mata merah, wajah pucat seperti mayat, namun tetap makan dengan lahap. Ada pula yang terlihat seperti berjalan tanpa arah, hanya mengikuti aroma nasi goreng, lalu duduk kaku di warung. Beberapa tetangga mulai curiga. Warung Pak Firman itu kok aneh? Ya, masakannya memang enak, tapi aku sering lihat orang-orang yang habis makan di sana pulang dengan wajah kosong, seperti orang linglung, bisik seorang ibu kepada tetangganya. Namun, Firman tidak peduli. Ia menutup telinganya dari gunjingan orang. Yang penting baginya hanya uang yang terus mengalir ke laci. Namun pada malam berikutnya, pertanda kematian semakin nyata. Siti terbangun tengah malam karena mendengar suara tangisan lirih. Ayah pikir itu Raka. Namun saat masuk ke kamar, ia melihat anaknya sedang duduk di ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Bibirnya bergetar, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya sendiri. Suara itu berat, serak, dan menakutkan. Waktumu hampir tiba, darahnya akan jadi milikku. Siti terkejut, hampir menjatuhkan lampu minyak yang ia pegang. Astagfirullah. Ia berlari ke arah anaknya, mengguncang tubuh Raka. Nak, bangun! Jangan bicara begitu, itu bukan kamu. Raka tiba-tiba pingsan. Tubuhnya lemas tak berdaya. Siti menangis histeris sambil memeluknya. Firman yang mendengar teriakan istrinya segera berlari masuk ke kamar. Wajahnya pucat saat melihat anaknya terkulai. Namun di balik kepanikannya, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Rasa takut bercampur kesadaran bahwa semua ini adalah akibat ulahnya sendiri. Mas, aku tidak kuat lagi. Ini semua gara-gara kamu, jerit Siti dengan mata merah penuh air mata. Kamu bawa setan ke rumah ini. Anak kita jadi korbannya. Kalau kamu masih ada hati, hentikan semua ini sekarang juga. Firman menunduk. Kata-kata istrinya menusuk jantungnya. Ia tahu benar apa yang dikatakan itu benar. Namun bayangan kekayaan, warung yang ramai, dan status baru yang ia dapatkan menjerat pikirannya. Ia takut kehilangan semua itu. Ia takut kembali menjadi orang miskin yang diremehkan di luar kamar. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma anyir darah yang entah dari mana asalnya. Suara lolongan anjing bersahutan menambah ketegangan malam itu. Beberapa hari kemudian, pertanda semakin jelas. Ayam-ayam di belakang rumah mati mendadak tanpa sebab. Pohon mangga di halaman layu seolah kekeringan meski hujan turun deras. Dan yang paling menyeramkan, setiap kali malam tiba, terdengar suara ketukan di pintu rumah 3 kali, lalu sunyi. Saat dibuka, tak ada seorang pun. Raka pun semakin parah. Ia sering menatap kosong ke arah ayahnya, lalu tersenyum samar dengan bibir bergetar. Ayah, dia bilang, aku yang dipilih. Aku akan pergi, ucapnya dengan nada pelan. Firman terdiam, wajahnya memucat, jantungnya berdetak keras. Kotak anaknya terasa seperti vonis mati yang sudah digariskan di kepalanya. Suara makhluk itu kembali menggema, lebih keras dari sebelumnya. Sudah waktunya, kau tidak bisa kabur. Darah anakmu adalah kunci agar semua milikmu bertahan. Pilih, kekayaan atau keluargamu. Firman jatuh terduduk di ruang tamu. Air matanya menetes,
namun hatinya terjebak dalam dilema mengerikan. Ayah tahu, jika ia menolak, bukan hanya kekayaannya yang hilang, tapi mungkin nyawanya sendiri akan jadi gantinya. Namun jika ia menerima, berarti ia harus mengorbankan darah dagingnya sendiri. Malam itu, ia termenung sendirian. Petir menambar-nyambar di luar. Hujan tak kunjung reda. Ia menatap wajah Raka yang sedang tidur lemah, lalu menoleh ke arah laci penuh uang hasil jualannya. Dua dunia berdiri di hadapannya. Dunia yang fana dengan kekayaan, dan dunia yang sejati dengan cinta keluarga. Namun sayangnya, Firman sudah terlalu jauh masuk ke dalam lingkaran setan itu. Keserakahan yang ia pelihara telah menutup pintu akalnya. Pertanda kematian bukan lagi sekadar tanda ia tahu. Itu adalah peringatan terakhir sebelum malapetaka yang sesungguhnya datang menjemput. Malam itu, rumah Pak Firman terasa seperti terkurung dalam kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Lampu minyak yang menyala di ruang tamu tampak berkelip, seakan hendak padam tertiup angin yang entah dari mana datangnya. Siti duduk di samping Raka, memegangi tangan anaknya yang semakin dingin. Napas anak itu berat, terputus-putus, kadang seperti tercekat sesuatu yang tak kasat mata. Firman berdiri di sudut ruangan, matanya menatap kosong. Di dalam dirinya terjadi pergulatan dahsyat. Kata-kata makhluk itu terus berdengung di kepalanya. Darah anakmu, hanya itu syaratnya. Dengan itu, segalanya akan kekal. Kekayaanmu, warungmu, semua tak akan sirna. Ingat janjimu. Firman menutup telinganya. Namun suara itu tak pernah berhenti. Justru semakin kuat, menusuk ke dalam pikirannya. Ia berjalan mondar-mondir seperti orang linglung, sementara istrinya memandang dengan penuh kebencian. Mas, suara Siti bergetar. Apapun yang kamu lakukan, hentikan sekarang juga. Aku tahu ini semua gara-gara pesugihanmu. Kalau masih punya hati, lepaskan anak kita dari belenggu setan itu. Firman menoleh dengan wajah lelah. Matanya merah karena kurang tidur. Aku tidak bisa, Ti. Aku sudah terikat. Kalau aku berhenti, semua yang kita punya akan hilang. Dan, lebih buruk, mungkin nyawa kita juga ikut melayang. Siti berdiri, matanya menatap tajam ke arah suaminya. Lebih baik kita miskin, Mas. Lebih baik kita hidup sederhana seperti dulu, daripada harus menyerahkan anak kita sendiri. Apa kamu sudah buta? Itu darah dagingmu. Kata-kata itu menusuk. Namun bagi Firman, pilihan sudah semakin sempit. Setiap malam, ia didatangi bayangan, sosok hitam besar, dengan mata merah menyala dan taring panjang meneteskan darah. Makhluk itu terus menuntut. Bahkan tadi sore, saat ia membuka warung, ia melihat sosok itu berdiri di pojok dapur. Hanya ia yang bisa melihat, sambil berbisik, "Malam ini, aku akan ambil bagianku." Firman tahu, waktunya sudah hampir tiba. Malam menjelang tengah, hujan sudah reda, tapi angin masih berhembus kencang. Di luar ramah, lolongan anjing terdengar bersahut-sahutan, seolah tahu ada sesuatu yang kelam sedang terjadi. Firman duduk di ruang tengah, memandangi pisau dapur yang berkilat, tertimpa cahaya lampu minyak. Tangannya gemetar hebat, peluh mengalir deras di wajahnya. Siti yang melihat itu langsung mendekat dan merebut pisau dari tangan suaminya. "Mas, jangan gila. Apa kamu benar-benar tega membunuh anak kita sendiri demi harta?" Firman terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku tidak ingin melakukannya, Ti. Tapi kalau aku tidak lakukan, dia akan datang sendiri mengambilnya. Kau tidak tahu betapa mengerikannya dia. Lebih mengerikan lagi kalau kamu sendiri yang jadi pembunuh. Siti menjerit, suaranya parau. Kalau kamu lakukan ini, aku sumpahi hidupmu tidak akan tenang. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari pintu rumah. Dum, dum, dum. 3 ketukan menghentak malam, sama seperti pertanda yang sering datang belakangan ini. Namun, kali ini lebih kuat, seakan pintu hendak jebol. Siti memeluk Raka erat-erat, tubuhnya gemetar. Firman pun ikut terpaku, wajahnya pucat pasi. Suara itu disusul dengan desisan berat yang menyeramkan, merayap di dinding rumah. Waktunya sudah tiba. Tiba-tiba lampu minyak padam sendiri. Rumah gelap gulita. Siti menjerit, menyalakan korek. Namun tangannya bergetar hingga beberapa kali api padam sebelum lampu kembali menyala redup. Saat itu, mereka melihat sesuatu yang membuat darah membeku. Di sudut ruangan, tepat di samping pintu kamar Raka,
berdiri sosok hitam besar, jauh lebih tinggi dari manusia. Matanya merah menyala, wajahnya tak berbentuk jelas, hanya gumpalan asap pekat yang terus bergerak. Namun dari mulutnya menetes cairan merah seperti darah, jatuh ke lantai hingga menimbulkan bau anyir menusuk hidung. Siti langsung menjerit histeris dan menutup wajah Raka dengan kain, berusaha melindungi anaknya, sementara Firman hanya berdiri kaku. Tubuhnya hampir lumpuh oleh ketakutan. Makhluk itu mengulurkan tangan hitamnya yang panjang dan berujung runcing. Suaranya menggelegar dalam ruangan yang kecil itu. Tumbalkan darah anakmu, itu janjimu padaku, atau aku akan mengambilnya dengan cara yang lebih kejam. Firman merasakan tubuhnya goyah. Tangannya kembali mencari pisau yang tadi direbut Siti. Namun istrinya lebih dulu berdiri menghadang. Tidak, Mas. Kalau kau berani melukai anak kita, aku akan melawanmu sampai mati. Suasana rumah berubah seperti medan perang batin. Raka terdengar lirih, seolah merasakan apa yang sedang terjadi. Matanya terbuka setengah, dan ia berbisik lemah. Ayah, jangan. Kata itu membuat hati Firman hancur. Sejenak ia sadar bahwa ia sedang dihadapkan pada pilihan paling mengerikan dalam hidupnya. Namun suara makhluk itu semakin kuat, menjerit dalam kepalanya, menekan hatinya. Bunuh dia sekarang juga, kalau tidak, aku akan ambil bukan hanya dia, tapi juga kau dan istrimu. Firman terjatuh berlutut, menutup telinganya sambil menangis. Ia menatap anaknya yang ketakutan, lalu menoleh ke arah istrinya yang berdiri tegar meski air mata mengalir deras. Kenapa harus begini, Ti? Kenapa? Aku harus memilih. Namun jawabannya sudah jelas. Keserakahan yang ia pelihara sejak awal telah menjerumuskannya. Pesugihan itu tak pernah memberi jalan keluar, hanya jalan masuk menuju kehancuran. Sosok hitam itu tiba-tiba mengaum keras, membuat kaca jendela bergetar hebat. Cepat, aku lapar. Darah itu milikku. Firman terjatuh, terduduk, wajahnya penuh air mata. Sementara tangannya gemetar hebat mendekati pisau yang kini tergeletak di lantai. Siti menjerit melarang, namun di dalam kepalanya, suara makhluk itu terus menjerat, lebih kuat dari suara istrinya sendiri. Dan di tengah malam penuh teror, itu pilihan tragis semakin dekat. Hening malam Purworejo seakan pecah oleh suara tangisan Raka yang semakin lemah. Tubuh kecilnya bergetar, keringat dingin membasahi dahi, sementara napasnya tersengal seperti ada beban berat yang menindih dada. Siti terus memeluk erat putranya, berusaha melindungi dengan sekuat tenaga, meski dirinya sendiri diliputi rasa takut yang tak terbayangkan. Firman berdiri kaku di tengah ruang. Wajahnya pucat pasi, matanya berair, tangannya gemetar hebat. Pisau dapur masih tergeletak di lantai, berkilat samar oleh cahaya lampu minyak yang redup. Suara makhluk itu semakin bergema dalam kepalanya, begitu dekat seakan berbisik tepat di telinganya. Sekarang waktunya, tebas leher anakmu. Dengan darahnya, janjimu padaku akan sempurna. Kekayaanmu akan abadi. Warungmu tak akan pernah sepi. Cepat. Firman memejamkan mata, mencoba mengusir suara itu. Namun, desakan semakin kuat. Bayangan wajah makhluk hitam besar dengan mata menyala merah muncul di benaknya. Nafasnya tercekat. Ia seperti kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Siti berteriak marah. Mas, jangan dengarkan setan itu. Jangan biarkan keserakahanmu merenggut anak kita. Apa kamu sudah tidak waras? Apa semua uang dan pembeli di warung itu sebanding dengan nyawa anak kita? Jeritan itu membuat Firman menggigil. Hatinya hancur mendengar tangisan anaknya bercampur dengan teriakan istrinya. Namun, suara gaib itu tak berhenti menjerat. Dia bukan anakmu lagi. Dia hanyalah tumbal. Hidupmu yang baru ada karena aku. Harta, kekuasaan, semua dari tanganmu yang sudah terikat padaku. Penuhi janjimu. Sosok hitam itu kian nyata. Ia berdiri di pojok ruangan. Tubuhnya menjulang setinggi atap. Matanya membara bagai bara api. Dan mulutnya ternganga meneteskan darah pekat. Tangannya yang panjang dengan yari-yari runcing terulur ke arah Raka, seolah hendak merenggutnya secara paksa. Tidak, Siti menjerit sambil memeluk lebih erat tubuh anaknya. Kalau kau berani, kau harus melewati aku dulu. Makhluk itu tertawa. Suara tawa yang menggelegar membuat seluruh isi rumah bergetar. Bagus, kalau begitu, biar aku ambil sendiri. Tiba-tiba lampu minyak padam.
Kegelapan menelan ruangan. Angin kencang berhembus masuk dari sela-sela jendela, membuat gorden beterbangan. Aroma busuk seperti bangkai memenuhi hidung. Begitu pekat hingga membuat perut mual. Dalam kegelapan itu, Firman mendengar langkah berat mendekat. Suara derap kaki makhluk itu menghentak lantai kayu. Semakin lama semakin dekat. Tangisan Raka bercampur dengan doa lirih Siti. Sementara Firman terjatuh berlutut, tak sanggup lagi berdiri. Ayah. Suara lirih Raka terdengar memanggil. Kata itu bagaikan petir yang menyambar dada Firman. Hatinya luluh seketika. Tiba-tiba ia sadar. Semua ini adalah salahnya. Keserakahan yang ia pelihara, keputusan untuk masuk ke jalan gelap, telah menyeret keluarganya ke jurang maut. Tidak, aku tidak akan menyerahkan anakku. Firman berteriak dalam kegelapan. Dengan sisa tenaga, ia meraba-raba lantai, mencari sesuatu yang bisa dijadikan senjata. Tangannya menemukan pisau yang tadi sempat terjatuh. Ia menggenggamnya erat, meski tubuhnya masih gemetar. Makhluk itu tiba-tiba muncul begitu dekat. Matanya menyala merah, napasnya panas menampar wajah. Suaranya berbisik pelan tapi tajam. Kalau kau melawan, maka kau dan keluargamu akan kuhabisi. Malam ini juga, Firman berdiri dengan sisa keberanian yang entah datang dari mana. Lebih baik aku mati daripada harus menumbalkan anakku. Ambil saja nyawaku, jangan sentuh keluargaku. Makhluk itu meraung keras. Suara mengerikan yang membuat kaca jendela retak dan genting atap bergetar. Angin puting beliung seolah berpusar di dalam rumah. Siti memeluk Raka sambil menangis, sementara Firman maju selangkah dengan pisau teracung. Namun, pada detik itulah sesuatu yang tak diduga terjadi. Pisau di tangan Firman tiba-tiba terasa panas. Begitu panas hingga hampir membakar telapak tangannya. Ia berteriak kesakitan dan menjatuhkan pisau itu ke lantai. Seketika, pisau itu meluncur sendiri, bergeser seakan digerakkan kekuatan gaib, dan berhenti tepat di kaki Raka. Makhluk itu tertawa puas. Itu tandanya, anak itu sudah jadi milikku. Takdir tidak bisa kau lawan. Siti menjerit histeris. Tubuhnya bergetar ketakutan. Firman merangkak mendekati anaknya, tapi tubuhnya tiba-tiba terpental keras. Seakan dihantam tenaga tak kasat mata. Ia terlempar hingga membentur dinding. Darah mengucur dari mulutnya. Raka menjerit sekali lagi, lalu tubuhnya kaku. Matanya terbuka, lebar, tapi pandangannya kosong. Dari hidung dan mulutnya mengalir darah segar. Siti meraung, memeluk tubuh anaknya yang perlahan dingin. Raka, bangun nak! Jangan tinggalkan ibu! Makhluk itu semakin besar. Suaranya bergema. Perjanjian sudah sempurna. Darah tumbal telah kubawa. Mulai malam ini, semua milikmu akan kekal. Warungmu akan penuh, uangmu akan mengalir. Tapi ingat, jiwa anakmu selamanya milikku. Lalu sosok itu menghilang perlahan, meninggalkan hawa dingin menusuk tulang. Hening kembali menyelimuti rumah. Namun hening itu bukan kedamaian, melainkan kehampaan. Firman merangkak mendekat, memeluk tubuh Raka bersama istrinya. Air matanya bercucuran, deras. Ia menjerit seperti orang gila. Maafkan ayahmu nak, maafkan aku. Semua ini salahku. Siti menatap suaminya dengan mata penuh kebencian. Ini semua karena kamu, Mas. Kalau saja kamu tidak serakah, anak kita masih hidup sekarang. Tangisnya pecah, tubuhnya gemetar, suaranya parau. Firman hanya bisa menunduk. Hatinya hancur berkeping-keping. Kekayaan yang ia kejar, warung yang ramai, semua tak lagi berarti. Malam itu, ia kehilangan segalanya yang paling berharga. Anaknya sendiri. Di luar rumah, suara anjing melolong panjang, seperti meratapi nasib keluarga itu. Angin malam berhembus, membawa aroma anyir darah, seakan menjadi penanda bahwa satu jiwa kecil telah direnggut sebagai tumbal keserakahan. Bab 8 berakhir. Dengan tragedi, tumbal akhirnya jatuh pada Raka. Meski Firman berusaha melawan, namun pesugihan tak pernah memberi jalan keluar selain kehancuran. Sejak malam penumbalan itu, hidup keluarga Firman berubah menjadi lautan duka. Rumah yang dulunya penuh dengan canda tawa kecil Raka, kini menjadi sunyi, dingin, dan dipenuhi aura kematian yang tak pernah hilang. Siti masih sering duduk di kamar. Raka menatap baju-bajunya yang tergantung rapi, seakan menunggu putranya pulang kapan saja. Tangannya mengelus perlahan minan-minan yang dulu menjadi kesayangan anaknya. Air matanya tak lagi mengalir deras.
namun matanya selalu sembab, seolah tangisnya kini kering, berganti menjadi luka yang membeku. Firman tak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki kecil berlari di dalam rumah. Kadang terdengar suara tawa anak kecil, begitu mirip dengan suara Raka. Tapi ketika ia mencoba mencari sumber suara itu, ia hanya menemukan kegelapan dan hawa dingin yang menusuk tulang. Kadang, di sudut matanya, Firman melihat sosok kecil. Raka berdiri memandanginya. Wajahnya pucat, matanya kosong, darah menetes dari bibirnya. Suara lirih anak itu kadang memanggil, "Ayah, ayah." Kenapa? Setiap kali mendengar itu, Firman menangis tanpa suara. Penyesalan begitu menghantui hingga membuatnya merasa ingin mengakhiri hidup. Namun, setiap kali ia mencoba, sesuatu seakan menahannya. Ia sadar dirinya telah terikat oleh perjanjian yang ia buat dengan makhluk gaib itu. Warung bubur ayamnya memang semakin ramai. Orang-orang dari luar kota datang silih berganti. Pembeli berdesakan, rela antre panjang hanya untuk seporsi bubur yang dianggap paling enak di Purworejo. Uang mengalir deras. Tetapi bagi Firman, semua itu hanya menjadi pengingat bahwa setiap keping uang, setiap sendok bubur yang dijual adalah darah anaknya yang sudah dikorbankan. Siti hampir tak pernah lagi menyentuh warung itu. Ia membenci tempat tersebut. Setiap kali ia melewati warung, matanya dipenuhi amarah dan kesedihan. Warung itu bukan tempat rezeki. Itu kuburan berjalan, Mas. Itu darah anak kita yang berubah jadi uang. Begitu sering ia melontarkan kata-kata itu kepada Firman. Hidup rumah tangga mereka pun retak. Siti tak lagi mau bicara banyak dengan suaminya. Tatapan matanya penuh kebencian. Cinta yang dulu ada, kini berganti dengan dendam yang mendidih dalam dada. Ia merasa suaminya bukan hanya telah menghancurkan keluarga, tapi juga telah mengkhianati kasih seorang ibu terhadap anaknya. Hari-hari Firman pun semakin kelam. Ia menjadi pendiam, jarang keluar rumah selain ke warung. Ia sering duduk sendiri di dapur dengan sebotol arak murahan, mencoba mabuk agar bisa melupakan wajah anaknya yang terus menghantuinya. Namun mabuk hanya membuat mimpi buruk semakin nyata. Suatu malam, Firman kembali didatangi oleh makhluk itu. Kali ini tidak hanya dalam mimpi atau bisikan, tapi hadir nyata di kamarnya. Sosok hitam tinggi besar itu duduk di sudut ruangan. Matanya merah menyala, suaranya bergema. "Bagaimana, Firman? Kau sudah kaya. Kau sudah punya segalanya. Bukankah ini yang kau mau? Mengapa wajahmu penuh duka?" Firman gemetar, tapi keberanian kecil muncul di dalam dirinya. "Aku tidak mau semua ini lagi. Ambil kembali semuanya. Kembalikan, anakku." Makhluk itu tertawa keras. "Kau pikir aku pedagang pasar? Jiwa yang sudah menjadi milikku tak akan pernah kembali. Kekayaanmu ini sudah sebanding dengan tumbal yang kubawa. Kau hanya perlu menikmatinya. Jangan cengeng." Firman menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. "Apa gunanya kekayaan kalau aku kehilangan anakku? Lebih baik aku miskin, asal anakku masih hidup." Makhluk itu mendekat. Wajahnya menempel di depan Firman. Suaranya berubah menjadi bisikan dingin. "Kalau begitu, kau bisa ikut menyusulnya. Tapi ingat, kalau kau mati sekarang, bukan ke surga kau pergi. Kau akan bersamaku selamanya." Malam itu, Firman semakin terpuruk. Ia merasa terjebak dalam neraka yang ia buat sendiri. Setiap hari ia bekerja di warung dengan wajah kosong. Pembeli mungkin melihatnya sebagai sosok sederhana yang sukses. Tapi di balik itu semua, ia adalah penjara hidup yang dihantui dosa. Siti pada akhirnya tak tahan lagi. Ia memutuskan meninggalkan Firman. Suatu pagi, tanpa banyak bicara, ia mengemas beberapa pakaian dan pergi ke rumah orang tuanya. "Aku tidak bisa tinggal bersama orang yang mengorbankan darah dagingnya sendiri. Aku tidak bisa memaafkanmu, Mas. Jangan pernah mencariku lagi." Kata-kata itu jadi perpisahan terakhir. Firman hanya bisa terdiam. Ia tidak mencoba menahan, tidak juga marah. Dalam hatinya ia tahu istrinya benar. Ia sudah tak pantas lagi mendapat kasih sayang. Kesepian semakin menelan dirinya. Rumahnya kini benar-benar hampa. Tidak ada tawa anak, tidak ada suara istrinya. Hanya suara gaib yang terus berbisik di telinganya, menertawakannya, mengingatkan dosa besar yang sudah ia lakukan. Waktu terus berjalan. Tahun demi tahun berlalu. Warung bubur ayam itu tetap ramai. Bahkan
semakin terkenal. Namun Firman menua dengan wajah muram, tubuhnya kurus, matanya cekung, dan rambutnya memutih prematur. Orang-orang sering bertanya, kenapa seorang yang warungnya selalu laris terlihat seperti mayat hidup? Hingga pada suatu malam, Firman ditemukan tak bernyawa di dapur warungnya. Tubuhnya tergantung dengan seutas tali, wajahnya membiru. Tiba, ada sebuah surat dengan tulisan tangan berantakan. Raka, maafkan ayah, ibumu, maafkan aku. Aku sudah tidak sanggup lagi hidup dengan dosa ini. Semua uang, semua kekayaan, tidak bisa mengganti cintaku pada kalian. Aku ingin bersama anakku lagi. Meskipun aku tahu neraka menunggu. Setidaknya, aku tidak sendirian. Kematian Firman membuat geger orang sekampung. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang yang sukses, yang warungnya selalu ramai, memilih mengakhiri hidup dengan cara tragis. Namun bagi mereka yang tahu cerita di balik warung itu, mereka hanya bisa bergidik, ngeri. Sejak kematian Firman, warung bubur ayam itu tak pernah dibuka lagi. Bangunannya terbengkalai, perlahan dimakan rayap, ditumbuhi ilalang, hingga akhirnya dianggap angker oleh warga. Orang-orang sering mengatakan, di malam-malam tertentu, terdengar suara anak kecil tertawa dari dalam warung kosong itu. Ada yang melihat sosok laki-laki kurus duduk termenung di depan warung, lalu menghilang begitu didekati. Legenda itu terus hidup, menjadi peringatan bagi orang-orang di desa Purworejo. Jangan pernah tergiur jalan pintas. Kekayaan dari pesugihan hanya membawa petaka. Tumbal nyawa adalah harga yang tak pernah sebanding dengan harta dunia. Dan kisah Firman pun berakhir di sana. Bukan dengan kejayaan, bukan dengan kebahagiaan, melainkan dengan kehancuran, penyesalan, dan kematian. Kisah seorang ayah yang terjerat, keserakahan, kehilangan anak, ditinggalkan istri, lalu mengakhiri hidup dalam derita yang panjang. Kisah Firman menjadi beang-beang kelam yang tak pernah hilang dari ingatan warga Purworejo. Warung bubur ayam yang dulu begitu ramai, kini hanya tinggal puing kenangan. Berdiri sunyi dengan dinding rapuh yang dipenuhi lumut. Tak ada lagi antrean panjang, tak ada lagi suara riuh pembeli. Yang tersisa hanyalah bisik-bisik cerita tentang seorang ayah yang menukar darah dagingnya demi secuil kejayaan dunia. Bagi sebagian orang, kisah ini dianggap sekadar dongeng, cerita kampung yang dilebih-lebihkan untuk menakut-nakuti. Namun bagi mereka yang menyaksikan langsung perubahan hidup Firman, dari miskin menjadi kaya dalam sekejap, lalu hancur dalam sekejap pula, kisah itu nyata adanya. Siti, istri Firman, tak pernah kembali ke rumah tua itu. Ia memilih hidup sederhana bersama orang tuanya, jauh dari kenangan pahit yang mengikat hatinya. Meski demikian, setiap kali bulan purnama datang, ia selalu berdoa sambil menatap langit malam. Doanya sederhana, agar arwah anaknya tenang, dan agar suaminya, meski penuh dosa, mendapat sedikit ampunan dari Sang Maha Kuasa. Orang-orang percaya, arwah Raka masih berkeliaran. Beberapa saksi mengatakan sering melihat sosok anak kecil berlari di sekitar bekas warung bubur itu, seolah mencari sesuatu yang tak pernah ia temukan. Kadang terdengar suara tawa lirih, kadang tangisan samar. Sebuah penanda bahwa jiwa yang dikorbankan secara paksa tak pernah benar-benar bisa beristirahat dengan damai. Kematian Firman dan hilangnya Raka menjadi pengingat keras bagi warga bahwa keserakahan selalu menuntut bayaran. Harta yang diperoleh dengan jalan gelap tak pernah membawa ketenangan. Kekayaan mungkin bisa memuaskan perut, tetapi tidak pernah bisa menyembuhkan luka hati, apalagi menghapus dosa. Seiring berjalannya waktu, kisah Firman diwariskan dari mulut ke mulut, diceritakan ulang dengan berbagai versi. Ada yang menyebutnya sebagai legenda pesugihan bubur ayam, ada pula yang menyebutnya sebagai peringatan dari alam gaib. Namun satu hal yang tak berubah adalah pesan yang terkandung di dalamnya, bahwa dalam hidup selalu ada pilihan untuk tetap teguh meski miskin, atau memilih jalan pintas dengan taruhan yang tak terbayangkan. Firman sudah memilih, dan ia menanggung akibatnya. Kini warung bubur ayam itu tinggal mitos yang menakutkan. Orang yang lewat di malam hari enggan menoleh, takut melihat sosok-sosok yang tak seharusnya ada. Dan di balik cerita itu tersimpan satu pelajaran berharga, bahwa cinta keluarga adalah harta yang tak ternilai. Segala emas dan uang di dunia
tak akan pernah bisa menggantikan tawa seorang anak, pelukan seorang istri, atau ketenangan hati. Firman terlambat menyadari hal itu. Namun kisahnya tetap hidup, menjadi saksi bisu betapa mengerikannya keserakahan, betapa mahalnya harga sebuah penyesalan. Dan demikianlah cerita ini berakhir. Bukan dengan kejayaan, bukan dengan kebahagiaan, tetapi dengan luka yang tak pernah sembuh. Sebuah kisah nyata tentang manusia yang menukar cinta dengan harta, lalu kehilangan segalanya.